luar biasa. Oke, silakan Ci. Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik, perkenalkan nama saya Haji Suwardana, yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai moderator untuk presentasi akan dilakukan oleh kelompok dari kelompok 18, kemudian notulen dari kelompok 6. Untuk waktunya nanti sekitar 10 menit dari sekarang dan akan kami buka 3 pertanyaan untuk penanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami serahkan ke kelompok untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Monggo dari kelompok 18 untuk share screen. Halo, kelompok 18, kemana ya? Oke, Ibu, sebentar, Ibu. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya mewakili dari kelompok 18 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kami mengenai transkultural dalam perawatan kesehatan mental. Kesehatan mental atau jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Hal itu juga berarti kesehatan mental mempunyai pengaruh terhadap fisik seseorang dan juga akan mengganggu produktivitas. Kesehatan mental sangat penting untuk menunjang produktivitas dan kualitas kesehatan fisik. Kriteria untuk kesehatan mental sendiri, yang pertama yaitu efisiensi mental, yang kedua pengendalian mental dan integrasi pikiran dan tingkah laku, pengendalian konflik dan frustasi, yang keempat perasaan dan emosi positif yang sehat, kelima ketenangan atau kedamaian pikiran, selanjutnya yang keenam yaitu sikap-sikap yang sehat, yang ketujuh konsep diri yang sehat, 8 identitas ego yang adekuat, dan yang kesembilan yaitu hubungan yang adekuat dengan kenyataan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa, yang pertama yaitu ada struktur biologis, yang kedua ansietas dan ketakutan, yang ketiga ada faktor sosial dan budaya, yang keempat yaitu faktor psikologis, dan yang kelima ya adalah faktor presipitasi. Untuk tren populasi dan kesehatan mental sendiri, dari data Riskesdas, prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1%.
dari jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta orang. Pada usia remaja yaitu usia 15-24 tahun memiliki persentase depresi sebesar 6,2%. Sebesar 80-90% kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat kasus bunuh diri. Menurut ahli sosiologis, 4,2% siswa di Indonesia pernah berpikir untuk bunuh diri. Pada kalangan mahasiswa sendiri, sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri, sedangkan 3% lain pernah melakukan percobaan bunuh diri. Depresi terjadi dengan salah satu ciri adalah dengan stres dan kecemasan berkepanjangan yang menyebabkan terhambatnya aktivitas dan menurunnya kualitas fisik. Pencegahan depresi itu sendiri dapat dilakukan dengan pengelolaan stres. Terlepas dari stigma masyarakat, keberanian diri untuk terbuka terhadap orang lain dan berobat merupakan salah satu langkah yang tepat. Di era digital seperti sekarang, banyak platform yang menyediakan layanan konsultasi secara daring dengan biaya maupun gratis. Selain itu, beberapa puskesmas telah menyediakan layanan konsultasi psikologi dengan biaya gratis maupun berbayar dengan harga terjangkau. Akan tetapi, untuk pemahaman akan kesehatan mental di Indonesia cenderung rendah, masyarakat cenderung memberi stigma negatif terhadap orang dengan gangguan mental atau gangguan jiwa, yaitu dengan mencela dan menganggapnya sebagai aib. Anggapan akan orang gila. Selain itu, masyarakat yang kurang paham akan tanda-tanda gangguan mental seperti depresi, yang mana depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang paling sering ditemukan. Hal ini menyebabkan orang dengan kesehatan mental yang terganggu cenderung susah terbuka akan pengobatan dan malah merasa lebih tertekan akan stigma dari masyarakat. Hendaknya masyarakat sendiri lebih terbuka dan peka akan gangguan kesehatan mental di sekitarnya. Masyarakat bisa menjadi pendengar bagi orang yang mengalami depresi maupun stres sebagai upaya untuk meringankan beban mental. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mbak Afrida. Dipersilahkan. Akan saya lanjutkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh iya. Pasien dalam pengambilan keputusan. Pasien mengetahui apa yang paling penting bagi mereka, fokus pada pemahaman, dan bila dibutuhkan, memberikan waktu untuk pasien untuk berpikir kembali. Pemberian waktu tambahan harus disertai dengan rencana tata laksana cadangan dan pertanyaan. Dengan hasil akhir keputusan pasien didasarkan atas pendiriannya, bukan dari paksaan. Next. Contoh berbagai aplikasi transkultural nursing pada gangguan kesehatan mental, yaitu berbagai tingkah laku luar biasa yang dianggap oleh psikiater barat sebagai penyakit jiwa ditemukan secara luas pada berbagai masyarakat non-barat. Sejumlah besar penyakit jiwa non-barat lebih dijelaskan secara personalistik daripada naturalistik. Kepercayaan yang tersebar luas bahwa pengalaman-pengalaman emosional yang kuat seperti iri, takut, sedih, dan malu dapat mengakibatkan penyakit. Tidaklah tepat untuk diletakkan di dalam salah satu dari dua kategori besar tersebut. Mungkin dapat dikatakan bahwa tergantung situasi dan kondisi. Kepercayaan tersebut boleh dikatakan cocok untuk dikelompokkan ke dalam salah satu kategori. Misalnya, susto penyakit yang disebabkan oleh ketakutan tersebar luas di Amerika Latin dan merupakan angan-angan seseorang mungkin menjadi takut karena bertemu dengan hantu, roh, setan, atau karena hal-hal yang sepele, seperti jatuh di air sehingga takut akan mati tenggelam. Apabila agennya berniat jahat, etiologinya sudah tentu bersifat personalistik. Next. Kepercayaan-kepercayaan tersebut menimbulkan pemikiran untuk melakukan berbagai pengobatan. Kebanyakan pengobatan yang dilakukan yaitu mendatangi dukun-dukun atau tabib-tabib yang sudah dipercaya penuh. Terlebih lagi untuk pengobatan gangguan mental, hampir seluruh masyarakat desa mendatangi dukun-dukun karena mereka percaya bahwa masalah gangguan jiwa atau mental disebabkan oleh gangguan roh jahat. Dukun-dukun biasanya melakukan pengobatan dengan cara pengobatan mengambil dedaunan yang dia ambil, yang dianggap sakral, lalu menyapukannya ke seluruh tubuh pasien.
Ada juga yang melakukan pengobatan dengan cara menyuruh pihak keluarga pasien untuk membawa sajen seperti berbagai macam bunga atau binatang ternak. Next. Para ahli antropologi menaruh perhatian pada ciri-ciri psikologis Saman. Saman adalah seorang yang tidak stabil dan sering mengalami delusi, dan mungkin ia adalah seorang waham atau homoseksual. Dalam pengobatan, Saman biasanya berada dalam keadaan kesurupan atau tidak sadar, di mana mereka berhubungan dengan roh pembinanya untuk mendiagnosis penyakit. Para penganut paham kebudayaan relativisme yang ekstrim menggunakan contoh samanisme sebagai hambatan utama dalam argumentasi mereka bahwa apa yang disebut penyakit jiwa adalah sesuatu yang bersifat kebudayaan. Next. Dalam banyak masyarakat non-barat, orang yang menunjukkan tingkah laku abnormal tetapi tidak bersifat mengganggu sering diberi kebebasan gerak dalam masyarakat mereka. Kebutuhan mereka dipenuhi oleh anggota keluarga mereka. Namun, jika mereka mengganggu, mereka akan dibawa ke suatu tempat di semak-semak untuk dikunci di kamarnya. Sebuah pintu khusus dibuat dalam rumah cukup untuk menyodorkan makanan saja bagi mereka dan sebuah pintu keluar. Usaha-usaha untuk membandingkan tipe-tipe gangguan jiwa secara lintas budaya umumnya tidak berhasil. Sebagian disebabkan oleh kesulitan-kesulitan pada tahapan penelitian untuk membongkar apa yang diperkirakan sebagai gejala primer dari gejala sekunder. Misalnya gejala primer yaitu yang menjadi dasar bagi depresi muncul lebih dulu dan merupakan inti dari gangguan. Gejala sekunder dilihat sebagai reaksi individu terhadap penyakitnya. Gejala-gejala tersebut berkembang karena ia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tingkah lakunya yang berubah. Next. Selesai, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 18 yang telah memaparkan materinya. Kemudian kami buka pertanyaan untuk 3 orang penanya. Dipersilakan untuk bertanya. Silahkan dari bapak-bapak atau ibu-ibu maupun teman-teman. Jadi silahkan Mbak Nina. Oh, ini minta PPT ya. Mungkin dari kelompok bisa memberikan PPT-nya dulu. Monggo dari rekan-rekan semua mungkin ada sanggahan atau pertanyaan. Silahkan izin bertanya, Mas Aji. Oh, Bu, silahkan Bu. Bu Afiah. Yes, terima kasih Mas Aji kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata penanganan masyarakat ya terhadap gangguan jiwa tidak hanya di Indonesia ya yang bahkan disendirikan. Kalau di Indonesia kan dipasung ya istilahnya. Nah, kalau di sana bagaimana tindakan sikap perawat apabila
ketemu masyarakat yang masih memperlakukan pasien gangguan jiwa dengan misalnya semacam dipasung seperti tadi dijelaskan di Amerika yang dikurung di semak-semak, hanya ada pintu masuk memberikan makan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Afia atas pertanyaannya. Bagaimana untuk kelompok, apakah sudah jelas dengan pertanyaan Bu Afia? Iya, sudah cukup jelas, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan untuk rekan-rekan yang lain, mungkin kalau ada pertanyaan masih dibuka untuk dua penanya. Untuk kelompok 18, silakan. Masih kepagian kali apa ya kuliahnya ya? Buatan Bu, tadi udah kuliah Bu. Oh, ya kok diam aja. Pasti pada sarapan kok. Baru ngerjakan kuis, Bu. Oh, ya udah. Ya udah itu dijawab dulu sama kelompok Mas Aji. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dari kelompok bisa menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Bu Afia. Silakan dari kelompok 18. Atau mungkin bisa dibantu dari kelompok 6 dan 12 yang materinya sama. Silakan. Permisi, Mas Haji. Silakan. Saya izin menjawab dan sebelumnya saya izin off cam karena kamera laptop saya ini kebetulan rusak. Nah, ini saya mau mencoba menjawab pertanyaannya terkait dengan fenomena pemasungan pasien dengan gangguan jiwa atau gangguan mental. Nah, itu menurut saya permasalahannya ada pada kekurangan pengetahuan dari keluarga itu sendiri. Kita harus menelusuri bagaimana seorang keluarga itu bisa salah dalam mengartikan pengetahuan yang diterimanya. Nah, kita sebagai seorang perawat harus bisa meluruskan bahwa tindakan yang dilakukannya tersebut tidak manusiawi dan juga tentunya tidak benar. Untuk menangani pasien ODGJ sendiri tidak perlu sampai diberikan tindakan pemasungan seperti itu. Nah, sebagai perawat hendaknya menyarankan bagi keluarga untuk memeriksakan saja ke rumah sakit yang menerima pasien dengan gangguan jiwa atau gangguan mental seperti itu. Jadi lebih bisa ditangani secara profesional dan tanpa diperlakukan secara tidak manusiawi. Begitu Mas Haji jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Haji. Baik, terima kasih Mas Ferry atas jawabannya. Apakah dari Bu Afia sudah puas dengan jawaban kelompok? Ya, matur nuwun atas jawabannya. Seringnya permasalahannya itu masyarakat itu merasa malu. Ya,
dan apa namanya, kadang tidak segampang itu untuk membujuk. Ya, sampai ini kalimat saya membujuk karena sangken-sangkennya kita kepingin seperti tadi kelompok yang sampaikan ya, mau diperiksakan. Nah, ini makanya banyak perlu tindakannya itu perlu kerjasama. Nah, ini luar biasa karena tadi penyebab yang dia pahami itu seperti tadi kelompok yang sudah sampaikan di presentasi bahwa kan gangguan jiwa itu bukan penyakit. Nah, ini ya, sehingga sulit untuk memahamkan masyarakat, itu kendalanya seringnya itu begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat dia atas tambahannya. Aci, saya boleh izin bertanya? Oke, silahkan Mbak Nina. Terima kasih Mas Aci atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait dengan tadi dijelaskan ya bahwasannya di PPT-nya itu kan sempat ada penjelasan kalau kepercayaan tersebut menunjukkan yang melakukan berbagai pengobatan. Kebanyakan pengobatan yang dilakukan itu dengan mendatangi dukun-dukun. Seperti itu ya, Mas. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara kita menyikapi ketika ada masyarakat yang masih banyak mempercayai bahwa orang dengan gangguan jiwa tersebut disebabkan oleh gangguan roh jahat. Namun di situ kita juga harus meyakinkan masyarakat bahwasannya kan kalau orang dengan gangguan jiwa itu juga ada beberapa faktor seperti adanya faktor biologis, faktor psikologis dan juga faktor lingkungan. Nah, intinya tuh kita kayak meyakinkan masyarakat kalau sebenarnya orang dengan gangguan jiwa itu secara teoritisnya seperti ini, namun kita juga tidak membenarkan terkait dengan kepercayaan mereka. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nilna atas pertanyaannya. Apakah dari kelompok sudah jelas? Atau perlu diulang? Mohon bisa tolong diulang, Mbak Nilna. Ya, jadi bagaimana cara kita menyikapi ketika ada masyarakat yang masih sangat mempercayai bahwa orang dengan gangguan jiwa itu pasti dikarenakan adanya gangguan roh jahat. Nah, namun di sisi lain kita sebagai yang sudah terinfo atau sudah diajarkan secara teorinya bahwasanya gangguan jiwa itu kan disebabkan karena beberapa faktor, ada spesifik. Baik, terima kasih Mbak Nilna. Suara saya bisa didengar? Bisa. Iya, Mbak, bisa. Nah, terus bagaimana cara kita itu kayak sejenis meyakinkan masyarakat tersebut bahwasannya orang dengan gangguan jiwa itu kita bisa menjalankan secara teoritisnya, namun kita juga tidak tidak menyalahkan kalau kepercayaan mereka terkait bahwa tadi gangguan jiwa itu disebabkan karena adanya roh jahat seperti itu. Karena sempat saya pernah mengikuti kegiatan di SSJ di salah satu kecamatan dan di situ ada yang masyarakatnya
keluarganya bahkan percaya bahwa orang tersebut dikarenakan adanya kayak sejenis santet seperti itu, dan memang pasien tersebut, orang dengan gangguan jiwa tersebut dipasung selama bertahun-tahun, dan itu sebuah hal yang kayak menyalahgunakan hak manusia seperti itu. Jadi mohon apa ya, sejenis kayak arahan dan juga sejenis pendapat dari kelompok terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nila atas pertanyaannya. Bagaimana, apakah sudah jelas dari kelompok? Ya, terima kasih. Wah, kok buat rusak? Buat taruh mana? Jatuh dari mana? Izin moderator untuk bisa bertanya. Moderator, apakah bisa untuk bertanya? Oke, silakan Mbak Anissa. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Isna Mutaharoh. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok terkait dengan isu mental health mengenai depresi ya pada orang dengan kasus bunuh diri. Ini ternyata sekarang itu banyak mengalami tren ya ternyata. Banyak remaja yang sekarang akhir-akhir itu memiliki penyakit, bukan penyakit, maksudnya dari mental issue ini adalah depresi. Kemudian, namun banyak juga dari orang tua mereka itu malah menganggap depresi ini adalah kurangnya ketaatan agama terhadap dia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari hal tersebut, itu apa tanggapan dari kelompok? Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Bahkan dari kita melihat ya, dari sudut pandang perawat saja itu malah justru mensupport adanya, ada beberapa oknum-oknum yang justru mensupport orang untuk bunuh diri seperti itu. Malah dia tidak respect terhadap adanya orang yang depresi. Malah dia justru tidak seharusnya dia sebagai perawat tahu dong tentang apa yang dialami oleh masyarakat tersebut, tapi malah dia sendiri menstigma terhadap masyarakat tersebut bahwa depresi itu ternyata jelek dan mensupport bunuh diri tersebut. Maka dari itu, apa dari tanggapan kelompok tentang hal atau masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas pertanyaannya. Apakah dari kelompok sudah jelas? Halo, kelompok 18. Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan dari kelompok 18 maupun dari kelompok yang lain, yaitu dari kelompok 6 maupun 12, untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh audiens. Ya, izin Mas Aji. Mau menjawab pertanyaannya Mbak Nilna terkait adanya kepercayaan pada roh halus pada masyarakat yang berefek pada dipasungnya anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa. Nah itu kita menurut saya, menurut pendapat saya sendiri, untuk kepercayaan sendiri itu kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk percaya dengan apa yang kita inginkan, karena setiap manusia memiliki kebebasannya untuk percaya pada hal apapun itu, asalkan dengan catatan kepercayaan tersebut tidak melanggar norma-norma etik ataupun hak asasi manusia. Ya, dia menurut saya boleh percaya dengan hal-hal seperti itu, karena itu ya kembali lagi adalah kepercayaan yang pribadi. Tapi sebagai seorang manusia, tentunya kita tidak boleh kehilangan rasa manusiawi kita. Jadi
sebagai seorang perawat, kita memberikan apa yang kita percaya, tetapi kita tidak memaksakan orang tersebut untuk percaya kepada apa yang kita berikan. Misalnya dengan kita memberikan informasi tentang tentang gangguan jiwa, tentang pasien dengan gangguan jiwa. Nah, kita berikan informasi terkait cara-cara dalam menyembuhkan, lalu cara-cara dalam menangani dan mengelola. Nah, dengan hal tersebut, selanjutnya kita bertukar pikiran dengan masyarakat yang pola pikirnya masih percaya dengan roh halus. Nah, itu kita cari jalan tengahnya seperti apa supaya masalah tersebut selesai atau pasien dengan gangguan jiwa tersebut sembuh tanpa menyinggung apa yang keluarga percayai, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Andi atas jawabannya. Mas Aji, mohon maaf, izin menambahkan jawaban dari Mas Ferry Sandi. Apakah diizinkan? Silahkan, Mbak. Ya, saya izin menambahkan, memang awalnya itu gangguan jiwa dipercaya sebagai penyakit yang sangat kental dengan tahayul, mitos, dan hal-hal lainnya yang berbau mistis. Karena saat itu mungkin fasilitas layanan kesehatan belum sebanyak sekarang ya. Jadi keluarga ODGJ tidak memiliki banyak pilihan untuk kesembuhan anggota keluarganya. Akibatnya jadi dukun itu menjadi alternatif untuk pengobatan. Kalau untuk dibandingkan dengan sekarang, dari faktor kebijakan saja sudah dibantu oleh pemerintah yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang telah mengatur dan menjamin setiap ODGJ wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Kebijakan ini juga untuk membuat Indonesia bebas pasung, yang juga menjadi bukti adanya perkembangan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk promosi kesehatan juga sudah dilakukan melalui banyak orang yang sekarang melakukan cuitan, terus kemudian menulis artikel, infografis, siniar, bahkan vlog dari para konten kreator yang mengulas tentang gangguan jiwa. Saat ini kebanyakan dari publik sudah lebih tercerahkan tentang gangguan jiwa. Jadi promosi kesehatan yang dilakukan oleh berbagai lapisan ini lambat laun memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Jadi dengan penanganan yang tepat dari tenaga medis yang profesional dan ditunjang oleh fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah diakses, ODGJ terbukti bisa sembuh, pulih, dan produktif kembali melalui fasilitas kesehatan tersebut. Terima kasih Mas Aji. Baik, terima kasih Mbak Asa atas tambahannya. Mungkin dari penanya, Mbak Milna, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih Mas Aji, terima kasih Mas Sandi dan juga Mbak Asa atas jawaban yang diberikan. Baik, saya lanjutkan. Masih tersisa satu pertanyaan dari Mbak Anissa mengenai depresi yang belum dijawab oleh kelompok. Silakan. Silakan dari kelompok 6 atau 12 mungkin bisa membantu karena materi pada pertemuan kali ini dan tugasnya itu sama. Mas Aji, mungkin saya bisa berbagi pengalaman ya.
Baik, Bu Uci, silakan. Jadi saya tuh punya tetangga dengan kasus ini ya, seperti ini. Awalnya sebetulnya memang kalau saya lihat itu tidak begitu nampak adanya perubahan-perubahan. Namun dengan berjalannya waktu, ketika dia mulai melakukan pengerusakan, mulai mencederai orang lain, kemudian kita mengkaji lebih dalam, ternyata kok membahayakan gitu, sehingga kita pastikan menyampaikan pada keluarga untuk dirawat ke rumah sakit jiwa ya. Kemudian di situ mendapatkan terapi-terapi dan asuhan ya, itu sudah banyak perubahan, bagus sekali. Namun saya perhatikan sampai kemudian dia kembali, kemudian dia melakukan aktivitas seperti biasa ini, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Dan yang paling penting adalah support dari keluarga ya. Ternyata family center care itu betul. Jadi kalau dari keluarganya tidak bisa menerima, tidak bisa mendukung, tidak mungkin bisa kembali seperti sedia kala. Gitu ya Mas. Jadi walaupun kita itu sudah tahu teorinya bla bla bla, tapi kalau dari keluarganya sendiri tidak support, saya kira memang tidak bisa kembali seperti sedia kala. Itu Mas Aji, makasih. Baik, Bu Uci, terima kasih atas sharing pengalamannya. Mungkin apakah ada yang mau menjawab lagi dari pertanyaan Mbak Anissa? Silakan dari kelompok. Atau dari kelompok belum ada yang menjawab, dan kalau tidak ada akan kami lempar ke narasumber, itu Bu Lucia. Ya, menyampaikan pengalaman bisa Mas. Silakan. Ya, memang yang dikatakan kelompok itu benar sekali, sudah ada aturan dalam pemerintah ya, bahkan Pak Ganjar juga sudah menyampaikan bahwa Jawa Tengah bebas pasung. Dan dari Rumah Sakit Jiwa Semarang pun, kalau ada pemberitahuan di mana ada pasung itu sudah akan dijemput. Tapi memang seperti yang saya katakan, di masyarakat itu belum segampang itu. Nah, pengalaman pada puskesmas yang perawatan keluarganya jalan, ya ini bahkan di puskesmas ada bagian-bagian tertentu, diantaranya adalah perawatan keluarga itu jalan, itu akan sangat membantu sekali. Karena belum terlalu lama, artinya kalau di perawatan keluarga, seorang perawat yang bertanggung jawab di perawatan keluarga itu bisa mendeteksi masyarakatnya, apalagi kalau sudah kelurahan atau desa siaga itu jalan, itu akan sangat membantu sekali. Nah, perlu kerjasama lintas program maupun lintas sektoral ya, karena ini menyangkut budaya tadi ya, artinya merubah seseorang itu amat sulit sekali. Nah, ini nanti kerjasama misalnya dengan perawat ke kelurahan ya, kemudian dengan
pamong, ya, bahkan dengan tokoh agama, bahwa bahwa usaha, bahwa kita menyadarkan bahwa gangguan jiwa itu merupakan salah satu penyakit juga. Bahkan yang pernah saya tahu itu karena keluarganya itu tidak tidak kondusif, akhirnya pernah juga bekerja sama dengan polisi ini, sehingga artinya membebaskan mereka yang tadi kelompok juga sudah mengatakan bahwa dipasung itu kan tidak sesuai dengan hak asasi manusia, kayak gitu. Nah, ini perlu kepiawaian kita seorang perawat untuk melakukan advokasi, negosiasi, komunikasi yang dasar komunikasi, sehingga kita akan mampu bicara dengan masyarakat. Kalau kita sendiri sudah punya kemampuan komunikasi itu baik, insya Allah tidak terlalu banyak melibatkan orang. Terus sedikit saya berpendapat, apakah tadi pertanyaan Mbak Anissa, ya kalau nggak keliru, bahwa gangguan jiwa itu, bukan gangguan jiwa ya, depresi itu banyak berhubungan dengan bagaimana seseorang melaksanakan agama. Setahu saya bahwa penyebab kenapa orang itu terjadi depresi atau tidak itu tidak semata karena stresornya, tapi bagaimana seseorang itu coping, ya, kalau menghadapi masalah, copingnya dia positif atau tidak. Pembentukan coping itu bukan hal yang gampang, tapi itu pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari sebuah pola asuh, mulai dari kandungan sampai sekarang, ya, sampai di mana orang itu berada. Dan salah satu faktornya adalah agama, ya, karena agama mengajarkan saya minta maaf kalau saya contohkan Islam, karena saya pemeluk Islam, jadi saya tahunya yang Islam, ya. Misalnya kan ada hadis bahwa orang yang kuat itu tidak hanya kuat fisik, tapi kuat menahan marah. Kemudian kita diajarkan bersyukur. Jadi dalam kondisi apapun menjadi Muslim itu menguntungkan. Saat ditimpa musibah kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita bersabar. Bersabar bukan arti diam, tapi setidaknya kita bisa mengoreksi kenapa ini masalah itu terjadi, ya. Kemudian mencari solusi pendekatan, dan kita makin mendekat ke pencipta, ya. Dan Allah janji, ya, siapapun yang dekat kepada Allah, dia akan berzikir, akan mengingat Allah, itu akan memberikan ketenangan. Nah, jadi kalau terus yang kedua, kalau kita beri kenikmatan, itu makin bertambah syukur. Sehingga kalau orang yang beragama, saya kira agama apapun itu mengajarkan kebaikan, ya. Artinya kalau kita beragama ada masalah, itu tidak mudah frustasi, sehingga tidak gampang untuk bunuh diri. Karena dalam agama pun bunuh diri itu termasuk merusak diri sendiri, itu termasuk dosa besar. Kita harus memberikan pencerahan, kita harus merangkul, mengajak komunikasi, mungkin dengan perhatian kita seorang perawat, dia akan memahami kondisinya, kemudian dia mungkin akan lebih bersyukur karena banyak di luar sana orang yang lebih menderita
dari kita, baik dari fisik, dari mental, dari ekonomi. Jadi kalau kita agamanya kuat, ada masalah, kita bersyukur mau melihat orang yang di bawah kita, insya Allah nanti kita tidak jadi bunuh diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afia atas penjelasannya. Apakah dari Mbak Anissa sendiri sudah puas dan sudah terjawab pertanyaannya? Ya baik, terima kasih kepada Ibu Afia atas jawabannya. Cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apakah dari Notulen ingin menyampaikan sesuatu mengenai seminar pada pagi hari ini? Silakan. Notulennya siapa, Ci? Notulennya dari kelompok 6, Bu. Jangan-jangan belum nulis. Ya. Oke. Kelompok 6, Notulen kemana Notulen? Kelompok 6. Ayo. Nggak ada, Ci. Ini Bu, mungkin kalau nggak ada, akan saya tutup presentasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman, saya kembalikan ke Indonesia sebagai narasumber. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu Nani, Bu Triwiji, dan Bapak Ibu semua, dan anak para mahasiswaku junior saya. Sekali lagi saya mohon maaf, nggak bisa off kamera, nggak bisa on kamera, saya off kamera sementara karena masalah kesehatan saya ya. Tapi saya mendengar kok. Saya mendengar semuanya dan saya akan mencoba memberikan apa ya mungkin masukan ya. Tadi terima kasih Bu Triwiji, Bu Hernani yang sudah juga mewarnai apa namanya presentasi ini ya. Juga pada presenters yang sudah memberikan apa ya namanya triggernya untuk bahan diskusi ini. Suara saya bisa didengar nggak ya? Halo? Bisa, Ibu. Mbak kenapa-napa, Ibu. Jadi ini saya lagi jadi mosedayan, Bu, karena saya harus menunduk terus jadi apa selama seminggu ini jadi ini kok ketahuan dokternya saya buka laptop nggak boleh. Nggak apa-apa, guys. Ampun dipaksakan, Bu. Enggak, ini laptopnya enggak saya hadapkan. Saya buka, cuma saya mendengar suara aja. Off kamera. Begini, ini kan transculture ya, budaya khususnya yang berkaitan dengan kesehatan mental. Ini memang menarik sekali karena sebetulnya masalah kesehatan mental sudah ada sejak zaman dahulu kala, zaman purba juga sudah ada ya, dan tentu penanganannya akan berbeda dari zaman dahulu sampai sekarang, tetapi juga sudah ada perubahan banyak walaupun penanganan yang zaman dulu pun masih ada sampai sekarang, seperti bahwa mengatakan bahwa seseorang yang terganggu secara mental, gangguan
apa namanya, gangguan jiwa belum tentu sakit jiwa kan, gitu ya. Bahwa yang terganggu secara mental itu penanganannya macam-macam. Ada yang modern, ada yang memang tradisional mengikuti nenek moyang kita dulu. Artinya bahwa seseorang yang terganggu mentalnya tuh ini mesti ada iblisnya, ada setannya, ada uka-ukanya, kan kayak gitu. Ada yang masih begitu di zaman modern ini. Tapi juga yang sudah berpikir secara rasional, dia akan berpikir secara ilmiah. Seperti itu. Loh, kok bisa ya ada yang masih tradisional dan ilmiah. Kembali bahwa manusia, baik yang sakit manusia, yang merawat ya manusia juga. Nah, itu kan juga dipengaruhi oleh paradigma kita sebagai manusia, bahwa manusia terdiri dari biopsikososiokultural spiritual. Itu paradigma manusia itu sendiri, itu yang perlu diingat. Artinya bahwa dalam menanggapi masalah sesuatu, ya tergantung bahwa pengaruh budaya itu kuat sekali, sangat kuat. Adapun toh sekarang pergeseran, adapun ada perbaikan, gitu kan? Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Tadi Bu Nani juga sudah menyampaikan. Jawa Tengah bebas pasung, masa iya? Yang benar, masih ada tuh 1-2 bagian gitu, masih ada gitu. Tetapi nggak apa-apa kita canangkan ke sana, karena namanya kita mengedukasi itu ya harus punya punya target setinggi-tingginya, itu bagus gitu. Tetapi bukan berarti bahwa dinyatakan Jawa Tengah bebas pasung terus nggak ada pasung, nggak juga, karena memang budaya kita tidak semudah itu, apalagi masyarakat Jawa Tengah ini yang berbagai-bagai latar belakang budaya itu beda banget gitu ya menanggapinya gitu. Sama di luar negeri juga begitu. Di Jepang itu angka bunuh diri tinggi banget loh, sangat tinggi. Loh kok bisa? Ya karena budaya orang Jepang itu paling nggak bisa menerima malu ya. Ada budaya malu tersendiri di Jepang yang kita kenal dengan harakiri. Jadi kalau seseorang itu malu, dia akan bunuh diri dan itu halal di Jepang. Secara budaya itu nggak masalah, itu budayanya mereka gitu ya. Tapi kok budaya kita, masa bunuh diri ya? Enggak dong. Di agama nggak membolehkan, semua agama nggak membolehkan. Tetapi budaya kembali, budaya dengan agama ini bisa berbalik-balik gitu kan, gitu. Nah, di Jepang banyak. Nah sekarang malah di Jepang tuh anak-anak kecil yang berisiko bunuh diri gitu, kan gitu. Nah di Amerika banyak, dimanapun banyak kok orang gangguan jiwa. Nah, permasalahannya adalah mengapa sih orang kok bisa terganggu mentalnya itu kenapa itu? Kan budaya juga penyebabnya, etiologinya. Sehingga kalau etiologinya berasal dari budaya, tentu penyelesaiannya juga kita harus lihat budayanya, akar budayanya. Makanya perawat tuh memang harus belajar budaya gitu loh. Perawat itu harus belajar budaya, jangan hanya fisik aja yang dilihat, jangan. Ya, bedanya memang kalau di luar negeri khususnya Amerika, Inggris ya, Amerika dan Inggris ya khususnya. Kalau negara-negara Eropa lain seperti Belanda, kemudian Italia, kemudian Polandia, wah itu masih percaya apa itu namanya tuh uka-uka itu. Iya, mereka eksorsis itu banyak di Eropa Tengah. Itu masih dipercaya. Jadi seseorang terkena gangguan jiwa itu pasti akan berhubungan dengan ke situ gitu. Itu di Eropa Tengah banyak. Ya, di Inggris sudah mulai terkikis gitu ya. Di Amerika karena dia lebih modern, Amerika, Kanada itu lebih modern, sehingga mereka menyikapinya tentunya berbeda, gitu. Ya, dan ke timur India, wah India itu kuat banget itu budaya kulturnya itu kuat sekali, gitu ya, termasuk di Thailand, Indonesia, ya Jepang itu kuat. Ini yang makanya kita harus tahu latar belakang seseorang itu kenapa sih kok dia bisa terjadi gangguan mental.
Contohnya orang Jepang, kenapa kok anak kecil kok bisa bunuh diri? Ya, walaupun harakiri dinyatakan legal di Jepang, tapi masa anak kecil kok bisa harakiri, gitu ya, bisa bunuh diri? Ya, kenapa? Karena dia malu. Malu kepada siapa? Ya, malu pada diri sendiri, kepada masyarakat. Lu kok bisa malu? Iya, karena ekspektasi harapan hidup di orang Jepang itu tinggi sekali. Orang Jepang itu sepertinya hidup untuk bekerja gitu. Dari pagi subuh sampai tengah malam itu untuk kerja. Jadi waktu untuk keluarga nggak ada. Lah kalau dia nggak kerja, dia nggak bisa beli makan, dia nggak bisa punya tempat tinggal yang layak. Itu di Jepang. Sehingga komunikasi dengan anggota keluarga menjadi kurang. Sehingga kalau anggota keluarga punya masalah, mau ngomong sama siapa? Kalau komunikasi ini tidak jalan, ya kan dia akan menyelesaikan secara sendiri dong. Kan seperti itu. Anak-anak kecil di Jepang kan begitu. Lihat saya sekolahnya kok nilainya berkurang. Wah, itu buat mereka malu sekali seperti itu. Dan saya mau ngomong sama siapa? Bapak ibu saya kerja dari pagi sampai tengah malam kok. Ya. Seperti itu orang-orang Jepang. Ya. Sama loh kok di Amerika memang lebih terbuka. Dan sekarang pendidikan gangguan mental itu banyak sekali, tadi disampaikan oleh siapa tadi? Banyak banget, mulai blog, Twitter, Facebook, bahkan sampai ke film. Mungkin sekali-sekali lah nonton film barat yang mereka tuh banyak mengungkap istilahnya biografi orang-orang terkenal yang mereka tuh gangguan jiwa. Ya, salah satunya yang saya suka banget tuh film Beautiful Mind. Ini film lama, film tahun 2001, film lama. Tapi dia menceritakan tentang ahli matematika John Nash, ahli nuklir ini sebetulnya. Ahli nuklir, John Nash namanya. Itu orang schizofren itu. Schizofren. Tapi bagaimana dia berjuang, dibantu oleh istrinya, dibantu oleh temannya untuk menghilangkan halusinasi itu. Schizofren kan ada halusinasinya. Dan berhasil seperti itu. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Triwiji. Yang penting adalah support system. Oh iya itu. Support system itu siapa? Keluarga. Keluarga adalah support system terdekat. Keluarga. Itu penting sekali. Ya, kemudian setelah itu baru tetangga. Terimalah orang dengan gangguan jiwa itu. Nggak masalah kok, sepanjang dia nggak ngamuk juga nggak masalah. Ngamuk pun ada penanganan, ada cara penanganannya. Seperti itu. Ya, banyak di sekitar kita orang-orang dengan seperti itu. Kebetulan secara pribadi saya itu banyak juga punya istilahnya. Jadi saya bukan orang jiwa, tapi saya banyak dikeluhin keluarga-keluarga yang punya anak-anak dengan depresi, dengan anak-anak dengan bipolar, ya. Bipolar ini kan kalau sudah kumat, wah bisa heboh nih, ya. Ini cerita ya. Ini anaknya tapi sekarang berhasil, ya. Salah satu pemegang saham Marabunta Restoran. Ini kok orang-orang Semarang asli tahu ya. Ya Bu Wiji tahu Marabunta Resto ya. Restoran mewah tuh di Kota Lama. Ya, salah satu pemegang sahamnya tuh bipolar itu. Ya. Itu adalah seorang ibu yang berprestasi, sangat berprestasi. Ya. Dia S2-nya saja lulusan luar negeri. Cantik, berprestasi, hebat. Tapi setelah punya anak satu, muncullah itu. Pertama depresi, kemudian yang akhirnya muncul ke bipolar. Pada saat dia bipolar, itu anak sama suaminya itu disiram Porstek pernah. Suaminya diburu ya, pakai gunting pernah. Seperti itu. Tetapi saya memang menguatkan sama suaminya. Saya cerita, karena ini kebetulan anak ini latar belakangnya, keluarganya saya tahu banget. Bapaknya orang Batak, ibunya orang Jawa. Yang Jawa sangat Jawa, karena Jawanya Jawa Solo. Yang halus setengah mati. Yang suaminya orang Batak banget. Nah, hasilnya anaknya begitu. Jadi saya bilang sama suami si ibu ini,
kebetulan suaminya orang Jawa. Jadi saya bilang, kamu yang sabar, istrimu begini, latar belakang mertuamu seperti ini. Ya, ini tante tahu latar belakang keluarga istrimu. Jadi kamu harus begini, langkahmu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dia turuti. Semua instruksi saya dia turuti. Ya, alhamdulillah sekarang bisa. Dan anaknya mengatakan begini si ibu ini. Kok panggil saya tante. Tante, ternyata aku tuh bipolar ya. Dia bilang begitu. Oh ya bagus kalau kamu sudah tahu. Jadi kamu harus tahu, kamu bisa mengendalikan emosimu. Gitu. Itu seperti itu. Jadi bahkan sekarang menjadi wanita sukses karena dia salah satu pemegang saham Marabunta Resto, restoran mewah di Semarang. Itu bagus. Ada anak SMA juga begitu. Jadi support system itu yang penting. Dan budaya memang pegang peran penting. Karena kebetulan yang saya amati kebanyakan orang orang Batak ya, kebanyakan. Nah, kenapa orang Batak itu ekspektasinya tinggi loh. Sangat tinggi dan dia tata adatnya, kulturnya itu ruwet. Ya, dan itu harus diikuti. Ini yang kadang-kadang membuat orang-orang itu capek. Alah, aduh gitu aja kok pakai acara adat. Aduh gitu aja kayak gitu. Itu membuatnya frustasi juga. Ya, ada aturan-aturan yang tak tertulis yang harus diikuti. Nah, seperti itu. Jadi memang budaya ini pengaruhnya besar sekali terhadap kesehatan mental kita semua. Saya setuju dengan Bu Triwiji tadi bahwa support sistem keluarga itu penting. Yang kita edukasi itu bukan orangnya yang sakit malah. Yang kita edukasi adalah keluarganya, gitu. Supaya apa? Supaya keluarganya menerima, keluarganya memperbaiki apa yang kurang tepat saat berkomunikasi dengan si pasien. Itu yang penting. Ya, bukan pasiennya. Kalau pasiennya kan dia memang sudah terganggu ya. Misalnya dia nanti kalau ada suara bilang ya nggak ada, itu pasiennya. Tetapi keluarga ini yang penting. Bagaimana dia menerima si anak ini atau si orang ini. Ini penting, ya. Nah, cara menerimanya gimana? Bangunlah komunikasi itu dengan baik, ya. Karena pada dasarnya setiap orang pengen didengar, kok. Setiap orang, termasuk saya, Bu Nani, Bu Triwiji, siapapun lah yang itu kan pengennya didengar, ya. Nah, kita sebagai perawat diharapkan kita mampu mendengar, ya. Jadi jangan kita yang didengar kok dengan pasien. Kok dengan pasien kita yang harus mampu mendengarkan. Ini yang penting. Apapun budayanya, makanya kalau di keperawatan itu, kalau di kalau kita buat asuhan keperawatan itu halaman pertama pasti ada biodata, ya kan? Nah, biodata itu jangan dianggap sebagai oh ya itu ngabsen namanya siapa, umur siapa, enggak. Karena dari nama akan kelihatan dari keluarga apa, latar belakang budayanya apa, itu dari nama itu sebetulnya sudah kelihatan. Kemudian nanti usia berapa, karena saya orang anak, saya pasti tanya, anak keberapa? Karena ini berpengaruh banget bagaimana kita memperlakukan anak pertama, anak kedua, anak terakhir, itu pengaruhnya luar biasa. Dan ini kalau kita memperlakukannya berbeda, anak ini bertumbuh juga dengan berbeda gitu loh masalahnya itu, ya. Jadi memang mencintai anak harus 100%, tidak boleh beda. Enggak boleh. Tapi cintailah anak itu sesuai dengan potensinya. Gitu loh. Bukan berarti harus oh itu loh masmu itu kan juara terus. Masa kamu enggak? Lah, itu tuh kata-kata itu tuh menggoyahkan mental anak. Jadi jangan seperti itu. Karena kebetulan saya orang anak ya. Jadi reward and punishment pada anak itu harus jelas supaya mental kita sehat. Nah itu. Nah ini permasalahannya adalah budaya kita nih, orang Indonesia pada umumnya, apalagi budaya Jawa yang sangat introvert. Saya orang Jawa, introvert saya memang, ya. Kok saya kan Jawa rasa Batak jadinya ya.
orang Jawa ini gimana ya? Salah bener ya nggih gitu loh. Semua ditelan. Nah, ini yang repotnya di sini ya. Jadi ternyata budaya ini akan sangat melukai anak-anak dalam berkembang ya. Kalau dibandingkan ya diam aja. Disalahkan ya diam aja. Ini menjadi nggak sehat. Ini yang memicu apa ya namanya terjadi gangguan mental. Maka kita sebagai perawat, sebagai orang tua, ini yang belum pada menikah, calon-calon orang tua, calon bapak, calon ibu, harus biasakan mendidik anak itu dengan sebaik-baiknya, berikan pujian sebaik-baik sama. Anak pertama dipuji, anak kedua harus dipuji. Harus seperti itu. Ya, bahwa anak kita spesial, ya terima kasih. Kata Bu Nani harus bersyukur. Harus terima kasih, bersyukur dengan keistimewaan anak kita. Apapun istimewanya. Ya, nanti supaya mereka bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan kemampuannya. Ya, tadi malam saya dengar berita itu bahwa Indonesia memenangkan 2 medali emas Paralympic Games Tokyo. Wah, hebat kan? Hebat itu. Paralimpik adalah olahraga untuk penyandang disable, penyandang cacat. Ya. Kita orang Indonesia menerima orang yang aneh aja, yang cacat itu saja aneh gitu ya. Orang dengan kaki satu aja aneh. Dengan tangan satu aneh. Orang dengan Down syndrome semuanya aneh. Padahal kalau kita tadi saya mengutip kata Bu Nani ya, Bu Alfia Hernani, kita tuh harus bersyukur. Iya, kita harus bersyukur. Walaupun itu susahnya setengah mati. Yakinlah. Tetapi kalau memang fondasi spiritual kita itu kuat, ya syukurin aja. Memang itu harus terjadi. Anak kita istimewa, ada anak autis, ada anak dengan CP, ada anak dengan Down syndrome, ya syukuri. Walaupun itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Kenapa? Stigma masyarakat, stigma budaya itu luar biasa. Kalau ada anaknya dengan CP nanti, oh dia tuh dosa apa itu bapak ibunya. Nah ini, mari kita sekarang terbuka. Perawat sebagai fasilitator, sebagai edukator, sebagai konselor, katakan kepada masyarakat sekitar, CP itu nggak ada hubungannya dengan dosa orang tuanya, nggak ada. Karena urusan dosa itu urusannya Tuhan, urusannya Allah. Kita nggak berhak dong orang manusia mengatakan, oh, kamu berdosa, nggak boleh. Setahu saya begitu ya, maaf ya Bu Anani. Setahu saya yang menentukan dosa itu ya Allah sana. Jangan manusia. Maka orang-orang yang punya keluarga dengan gangguan jiwa nggak apa-apa kok terbuka. Nggak apa-apa. Wes toh, itu kita perawat harus bisa menjadi edukator yang hebat, menjadi konselor yang hebat. Itu. Jadi maka kita harus belajar budayanya seperti apa tuh. Ya, budaya itu karena akan mengikat erat kita sebagai manusia sebagaimana kita sekarang. Saya ini Bu Lucy, saya orang Jawa, Jawa banget. Saya Jawa banget. Oh, saya besar di Magelang dengan unggah-ungguh yang luar biasa di Jawa. Tapi karena suami saya orang Batak, maka saya belajar bahasa budaya Batak. Itu yang saya mengatakan ada budaya yang harus saya perbaiki. Ada yang harus saya adaptasi, harus ada yang saya terima. Itu demikian pun dengan suami saya. Nggak bisa dong dia menang-menangan sebagai orang Batak. Nggak bisa. Panjenengan tinggalnya di Semarang ya, orang Jawa lah seperti itu. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada. Itu masukan saya bahwa memang undang-undang kesehatan mental sekarang sudah bagus, jauh lebih bagus. Tetapi perlu diingat bahwa manusia sebagai pasien, manusia sebagai perawat, ya, manusia sebagai tenaga kesehatan itu punya paradigma sendiri. Nah, paradigma kita manusia adalah biopsikososiokultural spiritual itu sendiri. Maka kan ada begini, kalau kita mau merawat pasien kita harus sehat dulu. Ya, sehat dulu, sehat secara ya tadi biopsikososiokultural spiritual seperti itu. Itu sedikit masukan dari saya. Mungkin ada yang mau diklarifikasi, saya dengarkan lu. Monggo kalau mau ada yang klarifikasi.
Silahkan. Aji, masih adakah dirimu? Ibu. Masih ada yang mau diklarifikasi? Itu sedikit penjelasan saya. Cukup? Wah. Mungkin mau tanya Bu. Ya? Jadi untuk tugas pengganti evalnya itu kan bentuknya makalah, kemudian ada ketentuan 300 sampai 500 kata. Nah itu ataukah sistematikanya makalah ataukah esai, Bu? Esai aja, esai itu untuk ujian. Oh, gitu. Baik, Bu, nanti akan saya infokan Bu ke teman-teman. Ya. Terima Baik. kasih, Bu. Terima kasih. Kalau memang sudah nggak ada yang ditanyakan, klarifikasi, terima kasih. Ya, saya tunggu untuk makalahnya sebagai pengganti ujian. Mohon maaf, hari ini saya tidak on kamera. Terima kasih. Iya, mungkin nggak sehat Bu Lucy. Iya, Bu Nani, matur nuwun. Lansia ada-ada saja ya Bu Luar Nani. biasa. Iya, ada saja Bu ya. Sehat ya Bun. Iya, makasih. Sabtu kemarin ya operasinya ya Bun. Jumat. Oh Jumat. Situ operasi. Wah. Masih di RS apa Bu? Enggak, udah pulang. Sehat-sehat ya Bun. Ya, makasih Bu Titi. Lucy, Pulang sehat cuma dulu. harus tengkurap seminggu. Ya istirahat dulu aja Bun.